Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pagi ini kita berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau kita ada sampai dengan hari ini, itu berarti rencana Tuhan belum selesai bagi setiap kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, mengawali perjalanan kita di hari ini, kita akan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah benih firman Tuhan yang ditaburkan dari hari lepas hari itu menjadi rema yang kuat, menjadi penuntun jalan bagi setiap kita. Ya Bapak Ibu semua, tema yang mau saya bagikan di pagi ini dengan tema berdoa dan berjaga-jaga. Bapak Ibu semua, kita baca bersama dalam Matius 26 ayatnya yang ke-41. Firman Tuhan mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ayat ini sudah tidak lazim bagi setiap kita orang percaya. Bapak Ibu semua, ayat ini sering dikutip untuk membenarkan diri dalam kelemahan, dalam kedagingan. Tetapi sebenarnya ayat ini adalah peringatan Tuhan kepada murid-muridnya, yang tentunya bagi setiap kita, bagi orang percaya yang ditunjukkan bagi pengikut Kristus sampai dengan hari ini. Sepanjang kehidupan Tuhan ketika dia ada di bumi, Tuhan Yesus memberikan teladan. Bapak Ibu, ia selalu berdoa kepada Bapa, karena Tuhan Yesus tahu bahwa setiap manusia sebagai manusia, dia harus berdoa untuk mengalami kemenangan di setiap pencobaan dan melakukan kehendak Bapa. Itulah sebabnya Bapak Ibu, mengapa doa dan berjaga-jaga harus menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan orang percaya, dalam setiap kehidupan kita. Karena dengan berdoa dan berjaga-jaga, kita akan berkemenangan, kita akan menjadi pemenang-pemenang dalam kita menghadapi setiap tantangan kehidupan. Karena selama ini Bapak Ibu, kita hidup dalam daging, kita hidup menuruti keinginan daging, kita pasti lemah, kita akan jatuh dan jatuh Bapak Ibu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang bisa hidup kudus dengan kedagingan, dan tidak seorang pun manusia Bapak Ibu yang kebal akan dosa. Tetapi kita bisa menaklukkan daging kita dengan berdoa dan berjaga-jaga. Dengan kata lain, jika kita berdoa dan berjaga-jaga, maka kita sebenarnya sedang lemah dan menyerah kepada kedagingan, keinginan daging kita. Mengapa Bapak Ibu kita perlu berdoa dan berjaga-jaga? Alkitab dengan tegas menjelaskan bahwa identitas kita adalah anak-anak kerajaan Allah, anak-anak terang dan anak-anak siang. Dan kita bukanlah anak-anak malam dan anak-anak gelap yang tinggal dalam kegelapan. Itu terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Itu sebabnya Bapak Ibu, Alkitab memperingatkan kita supaya jangan kita tertidur, kita jangan lengah, dan tetapi kita harus berjaga-jaga dan sadar bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan ini sudah semakin dekat. Dengan kita lihat tanda-tanda zaman yang terjadi di akhir-akhir ini, karena sedang menanti kedatangannya Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak yang hidup dalam terang Kristus, mari Bapak Ibu, kita harus benar-benar tunduk pada kehendak Tuhan. Mari kita hidup dalam kehendak Bapa, hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Bapa mengasihi dunia ini Bapak Ibu. Ia menghendaki agar tidak seorang pun binasa. Ia mau semua orang memperoleh keselamatan, memperoleh tempat dalam kerajaan surga sebagai anak Allah, sebagai anak-anaknya. Bapa menghendaki supaya hidup kita ini senantiasa hidup di dalam Kristus. Oleh sebab itu, mari terus kita berdoa dan berjaga-jaga Bapak Ibu, karena hari kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Bagi sebagai orang percaya, sebagai anak-anak siang, sebagai anak-anak terang, baiklah kita sadar menggunakan perlengkapan senjata terang, senjata iman kita, berbaju siarakan iman dan kasih, dan mari kita bertopangkan pengharapan dan keselamatan. Iman adalah perisai bagi setiap kita orang percaya, dan jika iman timbul dari pendengaran, maka pendengaran akan firman Tuhan, maka kita harus mengisi hidup kita Bapak Ibu dari hari lepas hari dengan firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang membuat iman kita semakin besar dan semakin kuat. Kita juga membutuhkan kasih, karena sama dengan iman Bapak Ibu, tanpa kasih kita tidak satupun berkenan
di hadapan Bapa. Selanjutnya kita harus mempergunakan ketopang pengharapan, keselamatan di kepala kita, karena pikiran kita harus dilindungi oleh pengharapan dan keselamatan dari setiap intimidasi, dari setiap tekanan, dari setiap ketakutan yang datang menyerang kita. Tuhan tidak mau Bapak Ibu seorang pun dari kita binasa. Dia tidak mau seorang pun ditimpa oleh murka. Itu sebabnya kita harus hidup dalam Kristus. Jaminan kita hidup dalam Kristus adalah mengalami keselamatannya. Namun kita juga harus berdoa dan berjaga-jaga supaya kita kudus dan tak bercela menjelang hari kedatangan Kristus. Mari kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kekudusan, dan biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa menuntun kita. Jangan kita mengeraskan hati kita. Mari kita belajar dari hari demi hari untuk taat kepada Tuhan. Kita mau hidup dalam pertobatan. Kita tidak menimbulkan murka yang akan Tuhan timpakan kepada kita. Mari Bapak Ibu, hiduplah dalam perkenanan Tuhan, karena ingat, Tuhan akan membalas setiap perbuatan kita. Saatnya nanti ketika kita pulang, kita akan dihakimi dan kita akan berdiri masing-masing menanggung setiap perbuatan kita ketika kita hidup di dunia. Jika kita mau taat dan bertobat, Roh Kudus dari hari lepas hari akan menuntun kita. Dia akan menuntun setiap jalan-jalan kehidupan kita, dan Roh Kudus lah yang akan memberitahukan kehendak Bapa bagi setiap kita. Bapak Ibu, kita terus berjaga-jaga dan berdoa, karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Untuk itu, bersiaplah akan kedatangan Tuhan dengan hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup di dalam pengharapan, iman, kasih kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia Tuhan menuntun setiap kita, menyertai setiap kita. Pengharapan kita di dalam Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.